Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengolah hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi produk pangan. Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan hasil samping tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi juga nilai guna. Hasil samping dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Produk sampingan atau hasil tambahan adalah produk sekunder yang berasal dari suatu proses produksi ketika bahan baku diolah menjadi produk utama. Mengolah hasil samping serealia. Pada proses pengolahan, beras menghasilkan limbah pencucian beras yang biasanya dibuang begitu saja, sehingga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Air cucian beras mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin B dari permukaan beras yang ikut terkikis. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menambah nilai ekonomi, air cucian beras atau disebut leri dapat diolah menjadi produk makanan berikut. Pertama, nata de leri. Nata de coco merupakan produk pangan hasil fermentasi air kelapa yang bertekstur kenyal dan berwarna putih hingga bening. Produk serupa dapat kita ciptakan sendiri menggunakan hasil samping serealia berupa air cucian beras yang disebut leri. Nata de leri, bahan yang disiapkan untuk membuat nata de leri: yang pertama air cucian beras, yang kedua air kelapa, gula, amonium sulfat atau ZA, asam asetat, asetobakter, silinum. Masukkan air beras sebanyak 750 ml dan masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan air kelapa sebanyak 250 ml. Kemudian didihkan. Setelah mendidih, masukkan gula pasir sebanyak 100 gram. Lalu tambahkan ZA sebanyak 10 gram. Lalu dinginkan dengan masukkan ke dalam baskom yang berisi air sambil digoyangkan. Setelah dingin, tambahkan cuka sebanyak 10 ml 2 sendok makan. Lalu menambahkan starter sebanyak 100 ml. Setelah itu homogenkan hingga bahan tercampur semua. Tuang ke dalam wadah fermentasi sebanyak yang diinginkan. Kemudian ditutup menggunakan koran. Fermentasi selama 9-14 hari pada suhu ruang. Nata de leri yang mengalami kontaminasi atau gagal. Nata de leri yang berhasil. Setelah fermentasi, dilakukan pemanenan nata de leri. Nata de leri yang terbentuk selama fermentasi 9 hari. Begini hasilnya, buang substrat dari nata. Rendam nata dalam air selama 1-2 hari. Setelah perendaman, potong nata berbentuk dadu. Nah, ini setelah perendaman potongan nata. Pencucian dan perebusan nata dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Rebusan terakhir ditambahkan gula 100 gram dalam 500 ml air atau sesuai selera. Setelah mendidih, nata siap dikonsumsi. Cantik ya hasilnya. Yang
kedua, yogurt deleri. Yogurt merupakan susu yang dihasilkan dari fermentasi bakteri. Yogurt biasanya terbuat dari berbagai jenis susu, mulai dari susu sapi hingga susu kedelai. Yogurt juga dapat dibuat dari hasil samping serealia berupa air cucian beras. Yogurt deleri. Bahan yang disiapkan untuk membuat yogurt deleri yang pertama air cucian beras atau leri, gula pasir, garam, starter, Lactobacillus bulgaricus. Langkah-langkah membuat yogurt deleri. Yang pertama, masak air leri pada suhu 70 sampai 800 Celcius. Tambahkan gula pasir 5 sampai 10% dari volume air leri dan 0,1% garam. Aduk selama 30 menit. Dinginkan hingga mencapai suhu 430 derajat Celcius. Lalu tambahkan starter sebanyak 5% dari volume campuran air leri tersebut. Inkubasi pada tempat bersuhu 430 Celcius selama 8 jam. Yogurt siap dihidangkan. Yang selanjutnya, mengolah hasil samping kacang-kacangan. Hasil samping kacang-kacangan yang dapat diolah menjadi produk pangan adalah kulit toge atau kecambah. Ingat ya, hasil sampingnya kulitnya, bukan togenya. Kemudian ampas tahu. Ampas tahu juga bisa diolah loh, dan kandungannya juga sangat banyak, bisa dilihat sebagai berikut. Pertama, membuat kerupuk ampas tahu. Bahan yang perlu disiapkan untuk membuat kerupuk ampas tahu, yang pertama 600 gram tepung tapioka, 150 gram ampas tahu yang sudah diperas, 25 gram bawang, 20 gram soda kue, 20 gram pemutih makanan, 15 gram garam, 2 bungkus penyedap kaldu, serta 2 sendok teh ketumbar yang dihaluskan. Masukkan tepung sedikit demi sedikit, kemudian diaduk-aduk. Hal ini bertujuan supaya adonan semuanya tercampur dengan merata. Bulat-bulatkan adonan sesuai dengan selera agar nanti mudah untuk diiris. Kemudian masukkan ke dalam panci, dikukus selama 10 menit. Nah, begini hasilnya. Kemudian kita pipihkan, ditekan-tekan saat adonan masih panas. Kemudian diiris. Inilah hasilnya. Kemudian dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Berikutnya, bahan yang harus disiapkan untuk membuat nata de soya, yaitu yang pertama limbah cair tahu, starter nata yaitu bakteri Acetobacter pseudomonas, gula pasir, NH4,2SO4, MgSO4, K2HPO4, asam asetat, dan kertas koran steril. Berikut adalah langkah membuat nata de soya. 1 liter limbah cair tahu disaring menggunakan kain saring. Masukkan hasil saringan ke dalam panci, kemudian tambahkan bahan-bahan yang lain. Rebus campuran bahan tersebut sampai mendidih. Setelah dingin, masukkan ke baskom plastik dengan ketinggian 6 cm dan tambahkan asam asetat sebanyak 25 ml. Setelah pH optimum, tambahkan Acetobacter pseudomonas sebanyak 10% atau 100 ml. Berikut selanjutnya langkah-langkah membuat nata de soya. Tutup baskom dengan kertas koran yang telah disterilisasi, lalu ikat dengan karet.
Inkubasi pada suhu 24-250 derajat Celcius selama 12 hari pada ruang yang tidak terlalu lembab. Nata yang sudah jadi direndam dalam air matang selama 3 hari dengan pergantian air setiap harinya. Nata siap dipotong dan dinikmati sesuai selera. Selanjutnya mengolah hasil samping umbi-umbian, yaitu mengolah keripik kulit kentang. Jadi hasil sampingnya itu merupakan kulitnya, bukan kentangnya. Kentangnya adalah hasil utama. Bahan yang harus disiapkan: 5 buah kentang ukuran besar, 1 sendok teh minyak zaitun murni atau extra virgin olive oil, setengah sendok teh paprika bubuk, 1/4 sendok teh garam, sesuai selera, cabai bubuk, 2 sendok makan keju, parmesan parut. Cara membuat keripik kulit kentang panggang: panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius, lapisi loyang dengan aluminium foil lalu semprot dengan oil spray. Kupas kulit kentang, sisakan dagingnya dengan potong memanjang ukuran 2,5 sampai 5 cm. Aduk kulit kentang dengan minyak zaitun, paprika, garam, dan bubuk cabai. Tempatkan pada loyang yang sudah disiapkan. Taburi keju parmesan di atasnya. Panggang kulit kentang hingga keemasan sekitar 25-30 menit. Sajikan dengan saus cocolan. Berikutnya adalah keripik kulit singkong. Singkong adalah bahan utamanya dan kulitnya merupakan bahan hasil samping dari singkong. Bahannya 300 gram kulit singkong bagian dalam atau warna putihnya, bukan yang coklatnya, 450 ml air, 2 siung bawang putih haluskan, 1 sendok makan ketumbar haluskan, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula merah sisir halus, 500 gram minyak goreng untuk menggoreng. Cara membuat keripik kulit singkong: siapkan panci, masukkan air, masak sampai mendidih, masukkan kulit singkong, rebus selama 5 menit, angkat lalu tiriskan. Potong bentuk persegi kulit singkong yang sudah direbus, lalu sisihkan. Masukkan bawang putih dan ketumbar yang sudah dihaluskan ke dalam kulit singkong. Tambahkan gula merah dan garam, aduk rata. Jemur kulit singkong di bawah terik sinar matahari selama 1-2 hari sampai kering. Panaskan minyak goreng kulit singkong sampai kering, angkat lalu tiriskan dan sajikan. Selanjutnya adalah teknik pengolahan pangan dan pengemasan. Teknik pengolahan hasil samping dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Yang pertama, pengawetan secara fisik. Yang kedua, pengawetan secara biologis. Yang ketiga, pengawetan secara kimiawi. Jadi itu semua tadi tentang mengolah hasil samping dari serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Ternyata dari semua produk, bukan hanya produk utama yang bisa menghasilkan, yang bisa bermanfaat, tapi hasil samping dari produk utama yang kita anggap sepele atau bahkan biasanya kita buang ternyata juga bisa diolah dan bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.